Hasil ke TKP. Siap, 86. Lanjut. 803 28. 86, Komandan. Terima kasih, selamat siang 813. Pada hari ini saya beserta rekan-rekan melaksanakan kegiatan rutin operasi di sekitar wilayah Sidoarjo. Pertama, kita melihat ada motor dengan ban yang kecil, bannya tidak standar tanpa spion. Spionnya mana? Di rumah. Rumahnya di mana? Dekat. Bannya kecil, nggak standar. Bisa disuruh telepon, ada yang ditelepon suruh kesini bawain spion? Sudah semua. Ini nggak bawa surat-suratnya di rumah? Ditindak aja. Kalau menurut saya mungkin mereka dengan modifikasi motor dengan ban kecil mungkin biar dibilang gaul dengan gaya anak muda sekarang, bila nanti terjadi sesuatu mungkin kata-kata gaul itu tidak akan ada artinya bagi mereka. Ini motornya kita bawa ya ke Polres. Polres mana? Polres Sidoarjo. Saya kerja naik apa? Iya, tapi motornya ini ditahan karena ini tidak sesuai semua. Enggak itu lah. Enggak suratnya ada STNK. Ya STNK-nya nggak ada, tetap aja motornya diambil karena ini kan nggak sesuai. Bannya kecil. Nanti kalau kamu mau ngambil, bawa bannya sekalian, dibenerin di Polres, baru kamu boleh keluar. Suka tidak suka, motor ini akan kita bawa ke Polres. Mas. Tidak lama kemudian, ada rekan kami yang menemukan motor yang benar-benar berisik dan protolan. Waduh, pembalap kamu ya? Sepedanya siapa iki? Teman saya. Temen kamu telepon suruh ke sini. Surat-suratnya mana? Surat-suratnya. Teman saya, Pak. Teman saya. Kamu dari mana? Dari sekolah, Bu. Ini motor temen kamu? Teman saya, Bu. Surat-suratnya? Di teman saya, Bu. Di temen kamu? Iya, Bu. Kok bisa motornya dikasih ke kamu? Tuker-tukeran sepeda, Bu. Tuker-tukeran sepeda? Dia mau kerja, Bu. Ya. Ini motor nggak standar sama sekali, protolan ini kok kamu mau? Tuh kan saya itu, Bu. Dia kan kasihan, Bu. Kerjanya agak jauh, Bu. Terus? Saya kan masih teman, Bu. Jadi kan saya pinjamin, Bu. Mungkin ini lebih gaul dari yang pertama, tapi gaulnya ini kelewat gaul. Ini ditindak aja, Mas. Dibawa Pak, motornya. jangan dibawa dong, Pak. Loh, harus dibawa ini. Ayo, Pak. Ikut saya jalan aja, Pak. Enggak, ini motor harus dibawa. Motor harus dibawa karena udah motornya biarin aja sini. Motornya taruh sini. Ayo. Kalau misalnya modifikasi begini kan jadi ribet. Ujung-ujungnya yang susah dia-dia juga. Le, nyala no, Le. Nah. Kamu dengerin sini. Bunyinya apa? Helm mau dilepas. Iya, weh, helmnya dilepas. Ini. Nah. Menurutmu gimana? Ya seharusnya diganti. Ya, diganti. Bagaimana nggak harus ditahan motor ini? Knalpotnya bermasalah. Bannya kecil. Nggak ada spionnya. Semuanya nggak ada standar. Kalau kamu mau ganti, habis kamu sidang, bawa seluruhnya yang standar. Baru motor ini bisa keluar. Kalau menurut saya sekarang anak-anak muda sekarang banyak menggunakan protolan ini mungkin karena perkembangan zaman dan gengsi. Sebenarnya itu salah, boleh bergaul, boleh bersaing, tapi secara sehat. Tidak dengan unjuk gigi, dengan bagus-bagusan motor. Oh, motor bodoh, motor protolan saya lebih keren. Itu tidak harus dengan itu. Tidak jauh dari situ, saya melihat ada dua anak kecil mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Nggak bawa, saya lupa, Pak. Kau tuh belakang. Kamu kan nggak pakai helm. Ya maaf ya. Ya dimaafin sama ibu, dimaafin. Tapi peraturannya harus diterusin. Biar ingat terus Harus ya. ditegakin. Kamu mau ditilang kan? Ya, tapi harus. Jangan kenapa. Mau pulang. Iya, tapi kan kamu nggak pakai helm. Ya maaf saya. Surat-suratnya ada nggak? Ada di rumah. Di rumah nggak pakai helm, surat-suratnya nggak ada. Terus Saya nggak mau lupa, ditilang. Saya lupa. Iya, lupa. Makanya biar ingat, ditilang. Ya.
Anak ini mungkin juga bagaimana caranya supaya bisa dilepaskan. Jadi ngeyel aja, jadi saya juga gemes. Maafin saya. Iya, saya maafin. Tapi tetap Pulangnya ditilang. kepada apa saya? Pulang nanti gampang dianterin sama Bapak polisi. Nggak mau jatuh, nggak mau pulang sendiri aja. Mau pulang sendiri, naik angkot ya kan? Kalau nggak mau dianterin. Sepeda saya aja. Ya nggak bisa, sepedanya kan dibawa. Ya, ditilang aja ya. Sini, Mas. Bilang aja. Nggak mau, Namanya nggak siapa, mau. Mas? Namanya siapa? Nggak mau, nggak Loh, kok nggak mau? Ayo. mau. Kalau nggak mau nanti diantar ke rumahnya. Kalau nggak mau dianterin. Jangan. Pilihannya Ayo. diantar ke rumahnya sama motornya. Motornya mau dibawa ke Polres, ditilang, apa mau dianterin pulang? Tapi gini, aku mau minta maaf ya. Pokoknya saya mau anterin, kamu anterin aku pulang, tapi jangan pakai keluaran uang gitu. Jangan pakai gitu. Loh, nggak pakai. Siapa yang minta uang? Bener. Iya, siapa yang minta uang? Loh, sekarang kamu nggak bawa surat-surat. Ya. Kamu sudah melanggar semuanya. Terus kamu ditilang nggak mau. Ya, mau Dianterin. ditilang, tapi jangan pakai uang. Ditilang nggak pakai uang. Ya. Loh, kamu kan kalau ditilang kamu bayarnya ke pengadilan. Jangan gitu dong. Loh, kok jangan gitu? Mana? Pada saat motor itu mau dibawa, tetap aja dia jangan dibawa motor saya. Memang heboh, tapi ya lucu aja saya ngelihatnya anak ini ngeyel, tapi ngeyelnya uring-uringan sendiri gitu. Nggak pakai uang. Mas, katanya ditilang nggak pakai uang. Nggak pakai uang. Minta uang siapa? Siapa yang minta uang? Nggak ada yang minta uang. Kok kamu banyak alasannya sih, bulet aja dari tadi. Ya bener saya, bener. Nah, ayo, kamu rumahnya katanya dekat, tahu-tahu jauh. Di mana rumahnya? Di mana? Sana. Tapi pakai Nggak pakai uang, siapa yang mau minta uang? ya enggak. Nah, ya makanya dijelasin di sana. Ya, ayo. Dengan waktu yang lama, dengan eyel-eyelan, anak ini saya ajak bicara masih ngeyel. Udah, kamu pulang sana. Ayo, Pulang pakai apa saya? ya pulang naik angkot. Ya nggak punya uang. Lo motornya harus disita. Ya nanti saya ambil lagi. Ya udah, sekarang kamu pulang, kamu Pulang jadi bawa. polisi aja. Kamu sekarang pulang, motor disita dan mau akan dibawa ke Polres. Ayo kamu pulang serang. Ngeyel aja kamu dari tadi. Tempat itu kita berhasil mengamankan 3 buah motor yang tanpa surat-surat. Selanjutnya kita kembali melaksanakan kegiatan patroli. Kami melihat ada sebuah motor dengan bannya yang tidak standar atau ban kecil berboncengan tanpa helm. Ternyata motor ini kabur. Seharusnya hal-hal seperti ini tidak dilakukan oleh masyarakat karena akan merugikan diri sendiri dan halayak ramai. Pada saat kita di jalan, di depan mobil patroli, ternyata kita menemukan plat mobilnya itu tidak standar, plat mobil itu modifikasi, terbacanya dengan jelas sekali. Ayo Delta Speed, potong depannya. Ini mobilnya plat nomornya tidak standar, ya makanya diberhentikan. Seharusnya yang harus digunakan itu TNKB yang asli yang dikeluarkan oleh kepolisian. Tapi ternyata banyak masyarakat yang menggunakan modifikasi. Pak, ini platnya nggak standar nggak? Ya belum keluar Pak. Ya itu ya. Iya, kan harusnya standar nggak? Yang standarnya mana Pak? Ya. Standarnya di rumah. Di rumah. Ya. Besok-besok Ya. dipakai nggak Ya, Pak? ya. Tapi walaupun Bapak tidak melanggar Ya. rambu-rambu, tapi tidak standar Oh, TNKB-nya. Iya. Nggih? Makasih. Nggih. Nggih. Mas, monggo di Kalau secara umum dilihatnya mungkin lebih keren bisa dibaca, tapi kalau menurut aturan itu tidak boleh dan tidak diperbolehkan. platnya digituin biar bisa kebaca ya. Bacanya apa tuh? Bose? Oh, berarti bapaknya ini bos. Jadi yang sebenarnya yang dari kepolisian itu sudah bagus. Cuman kadang-kadang masyarakat kan pengen lebih bagus dan kelihatan bisa dibaca. Jadi hurufnya agak didempet-dempetin. Hanya itu aja.
melihat dengan perkembangan zaman ini, gaya hidup, lifestyle, dengan anak-anak muda zaman sekarang, dengan kegaulan mereka. Nah, seharusnya dengan motor-motor yang tidak standar itu, dengan bannya kecil, stangnya dimodifikasi, TNKB-nya dimodifikasi, menurut mereka itu gaul dan keren. Tapi menurut aturan itu tidak gaul dan tidak keren, dan itu salah. Marilah kita sadar akan pentingnya berlalu lintas yang baik dan benar. Meluncur ke TKP. Siap, 86.